ini founder kita mau masuk politik gitu kan. Nah, saat itu saya termasuk orang-orang yang nggak terlalu sepakat lah sama keputusan Pak Anies. Ada satu kejadian yang bikin saya relate sama omongan Pak Anies. Nah, disitulah omongan-omongan dari Pak Anies ketika mau masuk ke dalam ranah politik jadi relate. Satu tanda tangan itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan jutaan guru, terhadap sistem pendidikan, jutaan anak, dan lain sebagainya. Satu hal yang saya syukuri dari turun tangan maupun ekosistem gerakan-gerakan yang bersama Pak Anies ya, selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan sama anak muda. Saya pernah merasa bagaimana kita di tengah gempuran money politik, mungkin sampai terakhir joget-joget dan lain sebagainya, kita bisa loh dalam gelanggang pertarungan politik mengedepankan gagasan. Turun tangan tetap menghidupi nilai foundernya Pak Anies, tapi bukan berarti harus hanya pada Pak Anies saja gitu. Terpaku. Justru menurut saya jadi kata kunci buat kita semua, kita ingin menghasilkan lebih banyak orang-orang seperti Pak Anies dari turun tangan. Kita sadar perjalanannya nggak mudah, tapi jalani dengan terhormat, jalani dengan berintegritas. Mengelola sebuah organisasi atau komunitas yang memiliki relawan hampir ratusan ribu bukanlah suatu hal yang mudah. Podcast Soan TT kali ini special edition 11 tahun turun tangan bersama saya Elon Wichal, dan kali ini saya sudah duduk bareng Heri Darmawan, Ketua Gerakan Turun Tangan. Selamat malam Mas Heri. Halo, malam. Gimana ini Mas kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas tadi kan udah Leon mention bahwa podcast Soan TT kali ini special edition 11 tahun turun tangan. Nah kan pengen tahu dulu awal Mas Heri mengenal turun tangan itu di tahun berapa dan pada saat event apa sih Mas? Iya. Pas kalau hitungannya 11 tahun, kayaknya pas 11 tahun itu. Oh, awal berdiri berarti Mas? Awal berdiri ya, berarti di 2013. Oke. 2013. Jadi kebetulan ikut turun tangan karena juga ikut dalam gerakan yang didirikan oleh Pak Anies sebelumnya, Indonesia Mengajar. Jadi sebagai pengajar muda yang baru pulang, itu masih punya semangat membara untuk berkontribusi. Nah, kebetulan saat itu saya lagi jadi training officer di Indonesia Mengajar. Nah, rame tuh kami di Indonesia Mengajar. Wih, ini founder kita mau masuk politik gitu kan. Nah, saat itu saya termasuk orang-orang yang nggak terlalu sepakat lah sama keputusan Pak Anies. Dan dia kan ngirimin email, ngajak teman-teman Indonesia Mengajar saat itu untuk ketemu, ngobrol. Nah itu kayaknya pengalaman pertama, di mana awalnya saya pikir saya nggak setuju, menolak dan skeptis sama ide beliau masuk politik. Turns out pas dengerin alasannya malah tersihir dan mendukung gitu. Itu jadi satu cerita sendiri sih kayaknya. Oke. Awalnya tidak setuju bahwa founder Gerakan Turun Tangan yaitu Anies Baswedan ini masuk politik. Tapi alasan apa nih yang membuat Mas Heri waktu itu berubah jadi setuju? Kata-kata beliau yang seperti apa nih? Sebenarnya ada beberapa rangkaian sih. Jadi kata-kata utamanya itu, kalau Anda lihat politik itu kotor, kenapa kalau ada orang yang bersih mau masuk ke dalamnya Anda halang-halangi? Karena sampai kapanpun itu akan terus kotor, gitu kan. Tapi bukan cuma itu yang bikin saya tersadar. Nah, agak mundur ke belakang itu ceritanya rada personal. Waktu saya di Indonesia Mengajar. Jadi saya itu ikut Indonesia Mengajar karena saya sejujurnya merasa jengah sama politik, justru. Saya dulu waktu menghindari politik ya? Yes, saya dulu di kampus ketua BEM, kampus, dan punya banyak kenalan politisi yang alumni kampus saya. Dan tahu waktu itu pas musim-musim lagi banyak yang ketangkep sama KPK, beberapa alumni kampus. Jadi saya tuh, aduh ini kok gini-gini amat ya politik kita. Terus mantan aktivis dulu di kampus ternyata ujung-ujungnya begini kalau masuk politik, saya skeptis. Nah, kemudian saya bertanya sama diri saya sendiri, saya mau jadi kayak gimana sih? Nah, ternyata kan ajakan untuk mengajar setahun dan berbuat langsung untuk masyarakat itu menarik buat saya. Artinya
konkret lah kita mengerjakan sesuatu untuk Indonesia. Nah, saya ikut Indonesia Mengajar. Ada satu kejadian yang bikin saya relate sama omongan Pak Anies. Jadi saya mengajar murid SD kelas 4 sampai kelas 6. Satu ketika ikut ada olimpiade sekolahnya kan. Olimpiade yang berjenjang kan sampai nasional. Anak-anak saya diajarin sekian lama, masuk lolos di level desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten. Nah, pas sudah sampai level kabupaten, ternyata yang dikirim ke provinsi, jaraknya kan 20 jam tuh dari desa saya ke ibu kota provinsi Pontianak waktu itu. Itu bukanlah anak-anak yang lolos seleksi-seleksinya, tapi adalah anak-anak dari kenalan-kenalan pejabatnya. Oh, ada permainan ya berarti. Kayak gitu. Nah, disitulah omongan-omongan dari Pak Anies ketika mau masuk ke dalam ranah politik jadi relate. Kita, kata dia, ketika kita bergerak sendiri atau misalnya dalam hal ini ketika pengalaman saya di Indonesia Mengajar, sebagai warga negara tentu kita bisa melakukan sesuatu yang konkret, gitu. Tapi influence-nya ya seterbatas itu. Kalau saya dulu waktu ngajar Indonesia Mengajar ya cuma satu sekolah, anak-anak kelas saya, mungkin ya orang tuanya juga sedikit banyak mulai terfikirlah soal pendidikan. Tapi ya udah di situ. Tapi bayangkan jika orang-orang seperti ini punya kewenangan, orang-orang yang punya visi, punya niat baik, punya kapasitas, dan dibekali dengan otoritas. Maka ide-ide kita, hal-hal baik yang ingin kita lakukan itu berdampak secara struktural dan sistemik. Bahasa beliau waktu itu, satu tanda tangan itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan jutaan guru, terhadap sistem pendidikan, jutaan anak, dan lain sebagainya. Jadi saat itu, saya akhirnya malah tadi nggak setuju sama ide tentang orang seperti Pak Anies dan mungkin banyak juga orang baik lainnya yang ingin masuk ke dalam politik. Yang kita harus lakukan justru menjaga orang-orang ini tetap bersih. Nah, disitulah saya menemukan satu cakrawala baru dalam politik yang saya juga masih bangga sampai sekarang. Kita jadikan politik ini sebagai arena perjuangan. Ketika kita mendukung dengan berintegritas, mendukung orang yang berintegritas, dengan cara yang berintegritas, maka kita masuk ke dalam politik dengan kepala tegak, dan apapun hasilnya kita jaga terus integritas itu dan keluar dengan kepala tegak. Jadi itu yang mungkin yang mendasari saya masih di turun tangan sampai sekarang, itu yang mendasari saya dulu masuk ke turun tangan dan masih merasa ini jalan yang jalan perjuangannya gitu. Berarti yang membuat berubah pikiran adalah ketika paham bahwa dengan politik ternyata bisa loh merubah kebijakan atau membuat sesuatu hal di berbagai macam bidang itu terlaksana dengan baik, salah satunya pendidikan itu tadi ya Mas. Betul. Oke, dan itu yang dijaga oleh turun tangan sampai sekarang, yaitu mendorong orang baik untuk masuk politik. Salah satunya. Oke, nah pada saat gabung ke turun tangan, Mas Heri kan masih sebagai training officer di Indonesia Mengajar. Nah, waktu bergabung, selain menjadi relawan saat awal Pak Anies ini bergabung dengan atau menjalani kontestasi di konvensi Partai Demokrat, pencapresan Partai Demokrat, setelah itu aktivitasnya ngapain Mas Heri? Iya, jadi bisa dibilang saya lumayan benar-benar menapaki ya dari bawah. Jadi tadi pas lagi training officer Indonesia Mengajar, saya jadi relawan, benar-benar yang ikut acara-acara kalau diundang gitu kan. Terus kemudian ternyata ada kebutuhan nih fasilitator. Jadi mulailah saya masuk ke dalam turun tangan secara organisasinya. Saya jadi fasilitator dari 2013 ke 14 gitu ya, waktu konvensi itu untuk daerah Jakarta dan Jawa Barat. Nah, itu setahun lah ya. Nah, kemudian di 2014 itu double nih job desk saya. Saya kebetulan juga punya ketertarikan pengen belajar langsung dari Pak Anies. Saya sempat jadi ajudan Pak Anies di 2014 saat beliau sudah selesai di konvensi, beliau jadi jubir Pak Jokowi gitu. Jadi saya jadi ajudan di weekend, tapi di hari kerja masih kerja sebagai fasilitator di turun tangan. Nah, beres Pilpres, waktu itu kan akhirnya beliau masuk jadi Menteri Pendidikan. Nah, sebagian teman-teman turun tangan ada yang ikut bantu di kementerian jadi tim gitu ya. Nah, saya masih di turun tangan.
Karena buat saya gimana pun ini bagi saya tuh kayak rumah. Turun tangan itu tempat saya menemukan alasan gitu ya untuk berjuang dan lain sebagainya. Jadi saya masih stay dan saya jadi program manager kira-kira. Jadi yang mengusulkan mungkin kalau sekarang namanya Akademi Relawan, terus kemudian bagaimana pola pengelolaan proyek relawan-relawan kita, bagaimana di 2014 pasca konvensi maupun momentum politik Pilpres, turun tangan masih harus tetap eksis. Nah itu yang saya lakukan selama 2 tahun mungkin ya, jadi dari 2014, 15, 16, 3 tahun berarti. 3 tahun. Nah 3 tahun program manager, setelah itu 2017 Pak Anies akan maju di kampanye Jakarta. Ya. Nah kondisinya saat itu kayaknya saya memang akhirnya fokus untuk bantu pilkada, kampanye dan masuk dalam tim gubernur. Tapi di sisi lain ternyata diamanahkan untuk jadi sekretaris yayasan turun tangan. Jadi proses di turun tangannya naik sampai sekarang 2000 kemarin ya 2023 ya. Dari sekretaris yayasan jadi ketua yayasan. Oke. 11 tahun Mas Heri membersamai turun tangan itu kan terlihat bahwa proses itu tidak bisa dijalankan secara singkat atau instan. Dan 11 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, apalagi Mas Heri pasti merasakan up and down-nya turun tangan. Nah, hal apa sih yang bikin Mas Heri betah? Mungkin ada faktor value atau nilai dari sosok founder kita, Pak Anies Baswedan ini yang bikin Mas Heri betah, atau ada hal lain apa nih yang bikin Mas Heri istilahnya loyal dengan turun tangan? Iya, sebenarnya di tiap fase tuh beda-beda alasannya ya. Kalau yang pertama tadi menemukan alasan, kemudian berikutnya bisa dibilang saya merasa kayak kutipannya Pak Anies dari Frank de Klerk ya, yang dia bilang negaraku itu tumbuh akibat perbuatanku. Saya somehow merasa turun tangan ini tumbuh juga akibat saya punya banyak ide dan usulan terhadap arah geraknya, terhadap pola gerakannya dan lain sebagainya. Jadi satu hal yang saya syukuri dari turun tangan maupun ekosistem gerakan-gerakan yang bersama Pak Anies ya, selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan sama anak muda di level seumur kami dulu maupun sekarang, yang termasuk teman-teman sekarang juga. Itu bisa dibilang ya orang baru, nggak tahu apapun, tapi ya didengar. Dan ketika kita bisa berargumen, ketika kita memahami permasalahan dan mengajukan solusi, usulan, kalau bagus ya diterima. Dan itu yang menurut saya values baik dari Pak Aniesnya maupun siapapun yang ada dalam gerakan ini. Dulu kan terakhir saya sama Mas Kozin ketua yayasan, saya sekretaris. Dulu sebelumnya lagi ada Mas Ananda Siregar, ada Mas Roni Pramaditya ketua yayasannya. Kemudian sebelumnya lagi ada Mas Philip Sermonte. Nah itu orang-orang yang kalau ketemu anak muda tuh excited, termasuk tentu Pak Aniesnya sendiri, excited, mendengar dan mau dialog dan bahkan bisa setuju sama pandangan yang berbeda walaupun dari anak yang lebih muda. Somehow itu merupakan treasure ya yang saya temukan di turun tangan, sehingga saya juga merasa ikut membentuk turun tangan itu sendiri. Nah di sekarang saya sudah merasa juga alasan saya masih di sini karena saya sudah dapat terlalu banyak dari turun tangan dan ya ini bentuk bayar baliknya, balas budinya. Saya merasa mungkin tidak semua orang harus ada terus di sini, tapi saya merasa di sisi lain saya tahu terlalu banyak untuk sayang jika tidak bisa saya bagikan ke teman-teman baik yang baru maupun yang lama gitu. Gitu sih. Oke, ngomong-ngomong tentang bagikan, kan berarti tadi Mas Heri merasa ada balas budi ke turun tangan. Hal apa sih yang pengen Mas Heri kasih sebagai ketua yayasan di posisi yang sekarang ke teman-teman relawan baik yang baru maupun yang sudah senior, Mas? Yang pengen dibagikan ya? Jadi tuh saya somehow merasa bangga gitu. Pernah kenal sama teman-teman di turun tangan, bergerak bersama, dan sampai sekarang masih bangga. Nah,
Saya tuh pengen banget semua yang ada di sini mengenal turun tangan juga merasa hal yang sama. Tadi yang saya bilang, betapa dulu saya juga merasa politik itu kotor, nggak mengubah apapun, isinya juga macam-macam gitu ya. Tapi setelah diturun tangan dan termasuk tentunya sama Pak Anies ya, saya merasa tadi paradigmanya berubah dan sebenarnya kita bisa berjuang di situ gitu dengan terhormat. Saya pernah merasa bagaimana kita di tengah gempuran money politik, mungkin sampai terakhir joget-joget dan lain sebagainya, kita bisa loh dalam gelanggang pertarungan politik mengedepankan gagasan. Ya. Kita bisa nggak yang mudah termakan sama isu murahan. Kita bisa tidak mau dibayar dan bahkan mengeluarkan sendiri sumber daya kita untuk sesuatu yang kita percaya, dan itu membanggakan buat saya. Itu kalau bicara soal dari sisi politik ya, tapi di sisi lain saya juga bisa bilang bangga ketika bekerja bersama teman-teman relawan yang aktif terus terlepas dari sudah lewat masa politiknya, terus berkegiatan sosial gitu. Jadi saya pengen membagikan itu. Saya berharap sebanyak mungkin orang tahu indahnya berjuang, indahnya bekerja bersama untuk satu tujuan besar gitu untuk Indonesia. Oke, Mas Heri, berbicara mengenai politik nih. Di usia turun tangan yang sementara lagi ke 11 tahun, usia yang cukup tidak mudah untuk sebuah organisasi yang gede, apalagi kita tahu kondisi politik saat ini sedang rame-ramenya. Nah itu, kalau Leon boleh tahu nih, kepo dikit, itu tuh ngefek nggak sih Mas ke turun tangan itu sendiri, dan apakah itu berimbas langsung ke turun tangan? Kemudian apa sih yang sebenarnya harus teman-teman relawan di daerah lakukan dengan atau melihat situasi politik yang saat ini? Iya, pasti berimbas. Apalagi foundernya sendiri yang maju kemarin kan. Jadi saya sadar, mungkin kalau tadi juga yang belum kebahas ups and down-nya turun tangan ya. Turun tangan harus bertahan dalam transisi politik. Jadi ketika 2014 Pak Aniesnya ada dalam tim Jokowi misalnya, kemudian 2017 akhirnya dia maju di Pilkada Jakarta, kemudian 2019 juga ada Pilpres dan dia harus ada di salah satu, kemudian terakhir tentu 2024. Itu momen yang tidak mudah, dan justru dari berbagai momentum-momentum itu yang membentuk kedewasaan turun tangan menurut saya. Nah, jadi di sini saya tuh merasa sebenarnya otot kita sudah mulai terlatih. Kita tahu bahwa akan ketemu lagi sama momentum politik dan pasti akan ada keramaian lagi seperti itu. Tapi kita juga tahu bahwa setelah momentum politik 5 tahun itu ya terus harus tetap bekerja. Masih terus harus mengirimkan pesan bahwa kita terus menyalakan lilin harapan untuk Indonesia. Jadi bagi saya itulah benang merah dan itulah wisdom yang didapetin di turun tangan. Bahwa kita tidak mendikotomikan antara sosial dan politik. Kalau pengalaman tadi cerita tentang Indonesia Mengajar dulu gitu kan, kita terus bergerak di lingkup yang kita bisa, tetap turun tangan sebisa mungkin. Tapi kalau kita belum bisa menjadi tokoh itu sendiri yang mampu membawa perubahan secara sistemik dengan masuk politik atau membuat kebijakan, kita dorong orang yang kita kenal, yang punya visi, yang punya track record gitu. Nah, ketika ternyata kita sendiri yang bisa, ya kita yang masuk. Dan kita tahu kita punya teman-teman yang akan nge-backup kita di turun tangan, salah satunya gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana turun tangan ke depan? Ya kita udah terlatih, kita terus akan bergerak. Dan dari diskusi-diskusi bersama Mas Fauzin dan para senior-senior gitu ya, tetua-tetua, rasanya turun tangan tetap menghidupi nilai foundernya Pak Anies, tapi bukan berarti harus hanya pada Pak Anies saja gitu. Terpaku.
justru menurut saya jadi kata kunci buat kita semua. Kita ingin menghasilkan lebih banyak orang-orang seperti Pak Anies dari turun tangan. Okay. Maka ini adalah sekolah kepemimpinan. Turun tangan ini harus jadi sekolah kepemimpinan yang menghasilkan orang-orang yang punya track record, berintegritas, punya visi, gagasan, dan mungkin nggak semua harus masuk ke dunia politik atau kebijakan, tapi kita ingin orang-orang ini memancarkan harapan di bidang mereka sendiri, di tempat-tempat mereka, bahwa ini orang yang nggak hanya mikirin tentang dirinya sendiri. Ini orang-orang yang punya kompetensi, punya manfaat buat orang-orang sekitarnya, dan makin besar sehingga orang percaya sama dia. Nggak harus selalu ditukar dengan politik, tapi kita juga sadar jangan menjauhi politik. Bisa mendukung, bisa masuk. Saya pikir itu rasanya udah jadi formulasi yang khas dari turun tangan, hanya tinggal dibesarin aja nih gaungnya gitu. Oke, salah satu contoh yang bisa dilakukan relawan, Mas Heri, dengan pernyataan Mas Heri tadi, dengan situasi politik saat ini dan turun tangan ke depannya, yang bisa dilakukan relawan itu, salah satu contoh kecilnya kayak gimana sih, Mas? Iya, satu kan kita masih terus bergerak dengan proyek-proyek teman-teman ya, ada yang di bidang lingkungan, pendidikan, sosial, kemanusiaan, macam-macam gitu. Nah, itu diterusin. Karena dalam visi soal sekolah kepemimpinan, kita pengen ngebentuk teman-teman ini terus punya passion gitu ya untuk berbuat sesuatu, turun tangan konkret, dan punya credentials. Misalnya nih, emang teman-teman sebagian di daerah udah punya project-project soal ngajar, terusin gitu kan sama teman-teman yang lain di komunitas, terus sampai dikenalin sama banyak orang, sama pemangku kepentingan manapun gitu kan. Nah, sehingga ketika teman-teman bicara soal pendidikan di kota teman-teman, itu didengar. Ini emang orang-orang yang konkret, emang manfaatnya ada. Jadi kalau ngomong itu ya orang tahulah bahwa kalian teman-teman turun tangan di situ konkret gitu, tahu persis masalahnya. Atau yang kedua, jika teman-teman ternyata mengenali orang yang kita yakini baik, atau jangan-jangan sebagian dari kita sendiri yang maju, ya kita dorong, kita bantu dia, bilang bahwa saya dukung Anda karena percaya, bukan karena diiming-imingi jadi kaya gitu kan. Dukung ketika saya masih bisa percaya sama Anda, jangan bayar saya akan dukung Anda. Dan nanti ketika Anda menjabat, saya juga akan tetap dukung selama Anda melakukan hal yang benar sesuai dengan values. Kalau enggak, tarik dukungan, maka kita akan kritis misalnya kayak gitu. Apalagi sekarang dalam rencana masa-masa pilkada gitu kan. Saya pikir pilihannya antara teman-teman pelajari gitu, jadilah pemilih yang kritis dan rasional, bersuaralah dengan track record teman-teman gitu. Atau kalau ternyata teman-teman tahu ada orang yang berkompeten dan berintegritas, dukung dia. Jangan minta dibayar, dukung dia, lakukan dengan kebanggaan. Dan itu jadi salah satu edukasi politik yang memang didorong dari turun tangan ke teman-teman relawan di daerah ya, Mas? Betul. Oke. Mas, saat ini kan perkembangan turun tangan bisa dikatakan cukup pesat. Mungkin dari awal dulu Mas Heri bergabung, baru ada beberapa turun tangan daerah, dan saat ini sudah hampir 100 turun tangan daerah. Nah, gimana sih Mas Heri sebagai ketua Yayasan Turun Tangan melihat turun tangan yang sekarang? Iya, justru karena saya ngikutin dari awal ya. Tentu ada, kalau bahasanya Pak Anies dulu, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan tetap turun tangan. Ya, itu quotes banget emang dia tuh, paling jago. Nah, tapi artinya saya tahu banyak hal yang harus tetap diperbaiki. Kita sadar di turun tangan sendiri, pola dengan teman-teman di daerah itu harus terus diperbaiki. Bagaimana impact dan manfaat yang didapatkan sama gerakan-gerakan kita di daerah-daerah itu harus ditingkatin nih, supaya kita tetap jadi sebuah gerakan dalam satu kesatuan gitu. Saya sadar bahwa masalahnya masih sama. Masalahnya teman-teman di daerah ngerasa, ini gimana nih, belum dapat kejelasan, atau kok gerak sendiri, dan lain sebagainya. Saya sadar soal itu. Tapi di sisi lain,
dalam perjalanan 11 tahun ini saya juga sadar dalam eksistensinya itu sendiri pun sebuah prestasi. 11 tahun tetap ada, tetap bergerak. Kira-kira gini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sekarang bergerak gitu ya di turun tangan daerah, kalian merasakan banyak tantangan, masalah, kesulitan gitu ya. Tapi pengalaman saya pas ngobrol sama relawan-relawan turun tangan yang udah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu tuh mengingat masa-masa sulit itu justru malah jadi nostalgic. Jadi itu tuh pengalaman yang mendewasakan, pengalaman yang justru dikenang, jadi lucu lah atau apa gitu. Artinya kita sadar perjalanannya nggak mudah, tapi jalani dengan terhormat, jalani dengan berintegritas, tidak ada yang patut disesalkan. Dan PR kami yang di turun tangan pusat gitu ya, kita ya terus mendewasakan organisasi ini, belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki supaya hal-hal yang selama ini jadi kekurangan, kesalahan ya jangan diulang lagi kan. Jadi itu memang PR yang harus terus dikerjakan lah sama kita di turun tangan. Gitu. Oke, Mas Heri, kita sudah hampir di penghujung podcast. Sebelum closing statement dari Mas Heri, Leon pengen tahu harapan apa sih yang pengen Mas Heri sampaikan atau pengen bawa spesial di ulang tahun turun tangan ke-11, harapan jangka panjang. Iya, seperti tadi saya bilang, turun tangan ini visinya kan memenuhi Indonesia dengan pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, berintegritas. Jadi tidak berhenti pada satu sosok sebenarnya. Walaupun kita tentu bersyukur bisa menyatu karena kekuatan narasinya dari founder. Tapi harapan saya, kita tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berjuang dan berkontribusi dalam turun tangan gitu ya. Saya yakin kita akan ketemu lagi di bidang masing-masing. Ingat mimpinya, ingat nilainya, teman-teman akan berjuang di tempat masing-masing dan suatu saat kita akan ketemu lagi. Itu sih. Oke, Mas Heri, sekarang silakan closing statement, memberikan pesan buat ratusan ribu relawan turun tangan di luar sana. Silakan, Mas Heri. Siap. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergerak dan terus berjuang bersama turun tangan. Dan tidak harus semua menjadi relawan untuk menjadi bagian dari keluarga turun tangan. Pada dasarnya DNA turun tangan ya berkontribusi. Think big, start small, act now. Ketika kita melihat ada orang-orang yang sudah melakukan sesuatu dalam kapasitasnya, maka dia sudah jadi bagian dari keluarga kita. Dan sudah selayaknya kita melihat orang-orang seperti itu untuk saling merangkul, membantu. Karena ke depan kita perlu lebih banyak lagi yang bekerja bersama-sama gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Bisa jadi kita bersama di sini dalam satu barisan, tapi suatu saat bisa jadi ada di tempat-tempat lain. Tapi yang pasti visi kita, tujuan kita tetap sama. Oke, mantap, luar biasa. Mas Heri, thank you banget sudah menyempatkan waktunya buat mampir di podcast OneTT. Terima kasih sudah berbagi cerita inspiratif dan menyampaikan pesan buat teman-teman relawan di daerah, Mas Heri. Siap. Sukses buat kedepannya, Mas Heri. Thank you, Leon. Oke, pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif bersama Heri Darmawan, Ketua Gerakan Turun Tangan. Tetap pantengin podcast OneTT karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi. Mantap. Berapa menit tuh? Berapa menit? Wah, 20. 30. Oh, 30. Kenapa?